Oke, curhat tentang apa, Mbak? Aku kan sebentar sayang. Ingat tahun yang lalu punya temen sebentar dulu. Ingat jangan pernah menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung. Mbak, saya tahu ini masalah ini. Saya nggak menyebutkan nama saya dan saya tidak menyebutkan siapapun. Cuma saya hanya memberikan si A dan si B aja gitu aja. Bukan, tapi saya sebagai pemegang YouTube ini saya harus klarifikasi sayang. Saya tahu kamu tahu, tapi saya harus ngomong sekali lagi. Kenapa? Karena di sini ada aturan di mana saya tidak akan pernah take down. Paham nggak maksudku? Jadi, jadi saya harus ngomong dulu, walaupun kamu tahu, saya tetap harus ngomong sayang. Oke, nggak masalah. Silakan. Aku punya teman 1 tahun yang lalu. Nah, teman ini dia tuh minjem uang bank pakai data aku. Dan anaknya sekarang udah pulang Indonesia, katanya di internet. Yang jadi aku tuh gregetan sama dia ya. Waktu aku kan bilang, aku lagi butuh uang di Indonesia, gitu. Posisi paspor aku digadein. Waktu itu kalau nggak salah tuh bulan Agustus 1 tahun yang lalu aku gadein. Terus aku bilang sama seumpamanya Mbak Yuni itu dia gitu ya, seumpamanya dia gitu ya, kamu seumpamanya dia gitu. Aku bilang, kamu punya uang 4.000 nggak? Aku mau ngambil uang di bank. Terus nanti aku balikin. Aku nggak punya uang. Ya udah aku pinjam uangnya si B kan, teman baik aku. Dia orangnya udah pulang Indonesia sekarang. Kita masih tetap komunikasi dan kerja sama dan berbagi hasil masalah bisnis gitu kan. Nah, si A ini dia kan aku pinjam uang sama si B buat nebus paspor. Karena dia juga mau bayar utang ke bank gitu ya. Beb, aku pinjam uang kamu 4.000 buat nebus paspor. Loh, kok kamu paspor kamu digadein? Iya, aku mau ngambil uang di HS, aku bilang gitu. Lah, teman aku minjemin si B itu kasih ke aku gitu kan. 4.000 habis ngambil uang dari HS 4.000 itu. Aku balikin lagi 10.000 lah waktu itu. Aku balikin lagi uang yang 4.000 ke teman aku gitu kan, si B. Nah, kelar kan, aku pinjam uang nyisa 6.000 itu kirim ke Indonesia. Nah, teman aku ini yang daftarin aku ke bank HS gitu loh. Lah, dia tuh tahu kalau aku punya hutang sama publik gitu kan, mau udah 3 bulan mau katanya, Beb, itu bank kamu di-renew aja, aku yang bayarin. Lah nggak tahu waktu itu aku pikirannya nggak tahu kemana, nggak tahu kalut atau gimana gitu. Aku orangnya kalau hatinya itu mudah lah Mbak. Gimana ya, orang nangis-nangis atau gimana di depan aku, hatiku tuh mudah luluh gitu loh. Ya akhirnya uang aku perpanjang tuh publik, aku kasih ke dia uangnya. Waktu itu aku kasih uang itu totalnya itu 11.000 lebih. Nah, udah kesini-sini dia pembayaran lancar Mbak. Lancar. Nah, kan aku ngasih dia itu ansuran berapa 736 per bulannya. Ya karena aku kan dia ngerinyuh kan, otomatis itu kan selama sampai bulan Mei kan aku nambahin ke dia tuh 7.360. Tapi kan berhubung aku nggak ada uang, aku kasih kamu 500, aku bantuin kamu sampai akhir pembayaran itu 500. Pokoknya aku kurang 6.000 berapa itu 13 ansuran itu dibikin gitu aja. Aku perincian hitungan itu aku dengan detail. Tapi kok di bulan apa ya? Bulan 2 habis Imlek itu ya. Dia mulai curang sama aku. HS aku udah 3 bulan di renew, dia pakai lagi sama dia 6.000 dan setoran itu per bulannya itu 1.700 lebih dua-duanya. Lah, ini bulan terakhir dia bayar. Dia tuh nggak bayar, katanya di interminute lah. HP nggak aktif lah, WhatsApp nggak aktif lah ya. Habis SMS katanya aku di interminute. Itu nomor nggak ada yang aktif sama sekali. Nomor Indo nggak ada yang aktif. Sedangkan aku punya
paspor, KTP dia, alamat dia di kontrak kerja dia, yang di Indonesia, aku punya semuanya. Waktu itu aku udah terlalu emosi gitu ya, karena udah hilang kabar kan, nggak ini waktunya bayar nggak bayar, aku uang udah dikirim ke Indonesia, posisi aku kemarin balik ke Indonesia, sampai aku pontang-panting pinjem temen gitu, suruh bayarin dulu, sampai aku harusnya cuti 3 minggu, aku baru 2 minggu di rumah, belum sampai aku langsung minta ini balik lagi ke Hong Kong. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan bank ini. Nah, menurut Mbak ya, kan cincin aku sama dia juga digadein, Giwang sama dia digadein, belum dibalikin udah 1 tahun nih. Menurut Mbak, apa aku salah? Kalau dia kan udah ngakuin 4.000 itu uang temen aku, terus dia kan bulan pembayaran terakhir dia bulan ini dia nggak bayar. Apa aku salah kalau aku ngomong sama dia ya? Kalau kamu tetap ngakuin uang 4.000 itu, kamu bayar bank nggak? Kamu bayarin. Kalau bank itu kan beresiko, pinjam uang bank kan beresiko. 1 hari telat aja berbunga $5, bener nggak? Kalau aku ngomong kayak gitu sama dia, karena aku udah nahan emosi sama dia udah 1 tahun, karena dia udah ngakuin uang itu 4.000 itu. Ya aku capek kerja, capek uang dimakan temen gitu, aku kan udah bener-bener emosi gitu kan. Aku udah tahan. Sekarang aku pindah majikan karena aku kan ya kepengen gaji tinggi. Capeknya kayak apa aku lakuin sampai sekarang. Aku di sini kerja sampai jam 12 malam. Tadi malam aku kerja sampai jam 2 malam. Itu kerjaku. Karena aku kerja satu rumah tapi ya babunya 3 orang. Ya kita kerja sama, tapi kadang kan bagian aku sendiri, bagian dia sendiri. Kadang aku disuruh ke sana ke rumah anaknya. Walaupun aku gaji tinggi, capek kayak apa aku lakuin. Karena apa? Aku nggak mau kebanyakan libur di luar terus salah pergaulan sama temen gitu kan, kayak yang sudah gitu kan, Mbak. Cuma pesan buat teman-teman aku aja yang baru datang ke Hong Kong gitu. Jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah teman. Apalagi dirayu, kamu data kamu aku pinjam nanti aku storing. Jangan mau. Karena apa? Kebanyakan orang itu kalau udah dapat duit, dia bakalan lari gitu loh. Dia gak bakalan tanggung jawab gitu loh. Karena uang itu tidak mengenal teman. Yang tadinya teman baik itu bakal jadi musuh. Gitu. Walaupun pinjam $100 aja, kalau nggak dibalik-balikin otomatis orang juga dia butuh uang. Ya kan? Nah kamu nggak balikin dia bakalan marah lah, emosi itu kan. Jadi buat teman-teman aku yang baru datang dari Hong Kong, apalagi non atau walaupun ex Taiwan atau baru datang dari Hong Kong itu emang sangat-sangat ngeri masalah utang piutang di sini. Beneran. Aku sendiri walaupun uang aku pinjem bank, bukan aku yang make uangnya, temennya make uangnya, terus sampai dia nggak bayarin, kita yang bayarin. Walaupun aku bayar tuh nggak pernah telat, karena walaupun dia udah lari itu kan, dia ngasih kabar aku di interminate tadi gimana pas jatuh tempo, untung aja temen aku uangnya belum dikirim ke Indonesia. Aku bilang kirim kamu transfer kamu buat bayar ini aja ke sini, nanti uang aku ganti uang Indonesia, dari sini aku transfer ke bank kamu, aku bilang gitu. Sampai teman aku yang di Taiwan tahu musibah aku kayak gini, ya sampai ya udah ditutup aja, ada uang enggak? Aku bilang enggak lah, semuanya udah dipakai, udah nembus sawah apa segala macam, aku bilang gitu kan. Kemarin aku dapat uang cuti ini adik aku kuliah di Taiwan gitu kan. Posisi kayak gitu. Temen aku bilang gini, ya udah kamu uang kamu ada berapa di situ, adik kamu di sini di Taiwan pakai uang aku bayarin dia bayar kuliah, nanti pas kamu ada uang baru kamu balikin. Aku punya berteman sama dia 7 tahun, sampai dia tahu aku punya masalah kayak gini, dia langsung bantu. Karena aku sering
karena aku sama dia sering berbagi, sering curhat. Kalau dia ada kekurangan, aku selalu bantu. Aku ada kekurangan, dia selalu bantu, gitu kan. Aku berteman itu bukan 1 tahun, 2 tahun, itu udah 7 tahun lebih, hampir 8 tahunan lah waktu di Taiwan itu. Sampai sekarang nggak pernah nggak pernah putus kontak. Setiap hari kontak, setiap hari teleponan, sampai mama aku aja udah dianggap mama dia. Sampai aku dimarahin sama dia. Jangan sampai yang sudah terjadi terulang lagi, aku bilang gitu. Sama temanku juga udah nasihatin aku kayak gitu. Terus dia nanya, cincin emasmu semuanya udah dibalikin belum? Baru dibalikin 1, aku bilang tuh. Cincin tunangan aku belum dibalikin, sama giwang aku belum dibalikin, aku bilang tuh. Terus temen aku bilang, ya udah sabar aja, kalau dia belum balikin sampai minta alamatnya, minta paspornya, semuanya. Karena dia kan anak pengajian, dia pengajian di internet gitu kan. Semuanya itu, jadi dari seluruh Indonesia dia itu ikut pengajian. Jadi dia tahu alamat ini, aku kasih tahu alamatnya ini. Jadi anaknya udah kelacak rumahnya yang di Indonesia, karena kita udah komunikasi gitu kan. Terus temen aku ada rencana tahun depan dia mau cuti, mau ngurusin ini. Aku bilang gitu, ya udah kita pakai jalur hukum aja, karena ini kan penipuan, aku bilang gitu. Aku bilang sama temanku, itu bukti dia SMS sama aku, gimana katanya mau balikin, ada foto transaksi dia mau bayar ke banknya juga ada foto dia, semuanya bukti dia itu ada semua sama aku, karena aku nggak pernah ganti WhatsApp kan, karena HP yang sama dia buat khusus sama dia itu nggak aku hapus, nggak aku ganti ke HP lain. Kalau ganti nomor itu aku pindahin ke HP yang baru, otomatis SMS dia sama aku hilang semua itu kan. Jadi aku diemin itu untuk bukti. Aku udah screenshot, aku udah kirimin ke temen aku untuk dikumpulin, karena kita mau ngambil jalur hukum.